Sebelum menyimak isi videonya, ada baiknya pemirsa menonton video ini sampai habis, agar paham isi videonya. Dunia tak anggap Indonesia kuat, tapi Cina justru akui militer NKRI diam-diam bangkit sejajar dengan Jepang. Cina nampaknya sangat mewaspadai kemampuan tempur militer Indonesia. Cina tahu jika militer Indonesia tak bisa dianggap enteng. Karena pertumbuhan militer Indonesia saat ini dinilai Cina cukup cepat. Bahkan mereka memprediksi militer Indonesia bakal segera menjadi kuat. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara besar. Modal SDM, SDA dipadu dengan disiplin tingkat tinggi mampu membuat Indonesia unggul sebagai negara di kawasan. Hebatnya walau nanti Indonesia jadi negara besar dengan militer kuat, Jakarta tetap pada non-blok pro perdamaian dunia. Indonesia tidak ingin memihak antara dua kekuatan saingan meskipun semua intimidasi Cina. Dan dia mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan Cina. Jakarta mencari dukungan dari konsorsium Harbour Energy, Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Zarubazhneft, ujar Profesor Baladas Goshal yang dari Universitas Jawaharlal Nehru kepada India Narrative saat menanggapi isu konflik Indonesia-Cina di Natuna Utara. Bahkan jalan Indonesia menjadi negara besar dengan kekuatan militer tangguh sudah terbuka lebar. Hal itu disampaikan langsung oleh pengamat militer Cina, Luo Yongkun. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara besar, dan ambisi ini selalu ada, ujar Luo dikutip dari Sohu.com, 12 Februari 2022. Seperti yang dijelaskan di atas, semua modal sudah dimiliki, tinggal bagaimana Indonesia mengelolanya agar maksimal. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar, tetapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional, papar Luo. Media Cina, militarypeople.com CN pada 12 Oktober 2021 lalu juga menyoroti mengenai pembelian kapal fregat Frem dan Arrowhead oleh Indonesia. Langkah ini disebutnya sebagai penguatan Angkatan Laut Indonesia. Untuk membangun kembali keunggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi Angkatan Laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Ivan Houtfield Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas atas Jepang dan kapal Bergamini. Pada Juni tahun ini, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Tentu saja, untuk memodernisasi Angkatan Laut, membeli peralatan saja tidak cukup. Tujuan utama kerjasama teknik militer luar negeri Indonesia adalah untuk memperkenalkan teknologi melalui pembelian peralatan dan membentuk kemampuan konstruksi yang mandiri. Pendekatan ini telah membuahkan hasil. Sebelumnya, Indonesia mengalahkan Korea Selatan dan memenangkan pesanan kapal pasokan dari Filipina, dan rencana penawarannya diuntungkan dari peralatan dan teknologi yang diimpor dari Korea Selatan, papar militarypeople.com CN. Kemudian pembelian jet tempur Rafale dan F-15 Eagle AI juga akan meningkatkan kemampuan tempur Indonesia di level tinggi. Cina juga menyoroti kemampuan tempur F-15 Eagle AI Indonesia yang mereka nilai amat canggih. F-15EX dapat dikatakan sebagai pesawat tempur berat bermesin ganda tercanggih di dunia saat ini, dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih tinggi daripada Rafale Perancis, ujar pengamat militer Cina, Han Zhang dikutip dari The Paper CN. Pembelian 2 pesawat tempur generasi ketiga dan 4,5 secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udara.
bersama dengan F-16 dan Su-27/30 yang dibeli sebelumnya. Jumlah jet tempur horizontal generasi ketiga dari Angkatan Udara Indonesia akan melebihi 100, yang merupakan terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Nomor 1, tambahnya. Apa yang dilakukan Indonesia saat ini ternyata sudah diprediksi media Cina Ipsnet sejak 24 Juni 2021 lalu. Mereka memprediksi Indonesia akan jadi kekuatan regional yang sangat tangguh apabila pertumbuhan ekonominya melesat. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonominya telah mencapai perkembangan yang cukup besar dan telah meningkatkan investasi militernya. Ini telah mengimpor sejumlah besar senjata dan peralatan canggih dari banyak negara, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan, jelas Ipsnet. Tapi Cina menyoroti dengan serius satu negara di Asia Tenggara yang diam-diam militernya bangkit. Ia adalah Indonesia. Selain Jepang dan India, ada negara lain di Asia yang diam-diam bangkit. Negara ini persisnya Indonesia di Asia Tenggara, jelas Ipsnet pada 24 Juni 2021.